Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 11. Jadi kita coba lihat satu materi. Sebetulnya pertemuan 11 sampai 12 itu materinya tentang pengenalan kualitas, ya, kualitas perangkat lunak. Tadinya memang di RPL ini fokus ke situ, ya. Jadi bagaimana kita membahas kualitas perangkat lunak, kemudian membahas juga tentang penjaminan mutu dan lain-lain. Tapi 1-2 tahun terakhir ini ada mata kuliah baru yang namanya pengujian dan penjaminan mutu perangkat lunak. Jadi di RPL ini saya fokuskan kepada kebutuhan, ya. Jadi khusus ke rekayasa kebutuhan saja nanti, ya, ke requirement engineering. Kita fokus di sana. Nah, cuma untuk pertemuan 11-12 ini nanti pengenalan saja untuk menyambut, jadi nyambung ke PPMPL, ya. Jadi ya semacam apa ya, dasar lah, ya. Jadi dasar-dasar awal untuk Anda melanjutkan mata kuliah itu. Jadi ini kita tidak belajar metodenya, kita belum masuk metode, tapi kita hanya lihat definisi-definisi penting saja dulu. Coba saya lihat di screen ada apa nih. Anda boleh buka pertemuan yang saya berikan itu di, kalau nggak salah sini 12-13 ya, pertemuan 12 dan 13. Apa? Nah, di sini sedikit berbicara dengan tentang kita kalau berbicara perangkat lunak, ya, rata-rata yang Anda pelajari selama ini semester 1 sampai 5 atau 6 itu develop, membangun, ya, membangun perangkat lunak. Tapi setelah dibangun, kita tidak pernah pusing dengan pengujian. Jadi sebetulnya sebuah perangkat lunak pada saat dibangun belum selesai prosesnya. Setelah perangkat lunak itu dibangun, harus diuji, ya. Nah, diuji, kemudian diukur. Diukur artinya dihitung kualitasnya. Perangkat lunak ini kalau kita hitung misalnya dia punya nilai berapa. Kalau 1 sampai 10 dia di berapa? Di 7, 8, 9, atau mungkin 3 hanya nilainya. Ya, jadi perangkat lunak bisa dihitung ternyata. Nah, jadi setelah diuji, dia dihitung. Jadi yang perlu Anda ingat adalah dalam teori perangkat lunak, setelah dia dibuat, ya, mirip dengan ujian. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, diuji dulu atau dinilai dulu. Jadi ada pengujian dan penilaian, ya. Jadi kalau di semester atas nanti Anda akan dapat mata kuliah namanya pengujian dan penjaminan mutu perangkat lunak atau PPMPL. Penjaminan mutu itu penilaian. Diuji dulu atau dinilai dulu, Pak, perangkat lunak? Pasti diuji dulu, ya, diuji dulu. Karena kalau Anda ujian, nggak ada nilai keluar duluan baru ujian, ya. Ujian dulu baru nilai keluar. Artinya apa? Pengujian dulu, baru penilaian. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Pengujian dengan penilaian dua hal yang berbeda. Dan punya model masing-masing. Punya model masing-masing. Ada model pengujian, ada juga model-model untuk penilaian. Ya, nanti Anda akan ketemu di mata kuliah PPMPL setelah ini, ya. Baik. Di sini dijelaskan hanya ada beberapa tentang kualitas, ya. Banyak orang menetapkan istilah kualitas dengan cara yang berbeda. Kualitas itu apa gitu ya, kita lihat di sini. Nah, itu ada pendapat dari Bill Crosby, ya. Itu tahun 79 dia mendefinisikan kualitas katanya. Bla 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 untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, itu. Jadi menurut Bill Crosby,
kalau sebuah aplikasi dibangun dan memenuhi kebutuhan pengguna, artinya dia berkualitas. Artinya dia tidak bahas tentang masalah harga, tidak masalah eh, tidak bahas masalah teknologi canggih atau tidak. Selama dia memenuhi kebutuhan pengguna, penggunanya puas, ya artinya perangkat lunak itu berkualitas. Simple. Oke, menurut Humphrey menuju tingkat oke, ini nggak apa-apa. Tapi intinya ini, ya, yang harus Anda ingat. Semua selalu mengacu ke sini. Oke, asal dia memenuhi kebutuhan pengguna, dia berkualitas. Tidak dibahas masalah biaya, tidak dibahas masalah eh, teknologi di situ. Itu perangkat lunak. Oke, kita lihat. Menurut IEEE nomor 90, kualitas adalah tingkatan pada sistem, komponen atau proses sesuai dengan kebutuhan atau harapan dari pelanggan. Masih sama ketemunya. Ya, sesuai dengan kebutuhan atau harapan dari pelanggan atau pengguna. Masih sama. Oke. Di seluruh tingkatan, tingkatan pada sistem, komponen atau proses. Oke. Ini udah lewat aja. Nah, jadi eh, semua mengarah ke sini, ya. Tuh, semua mengarah ke situ. Dia sesuai nggak dengan kebutuhan pengguna? Sesuai dengan harapan nggak? Ya, kalau penggunanya merasa, oh ini udah cukup buat saya, udah bagus, perangkat lunaknya udah mantap, udah sudah cocok untuk saya gunakan, sudah memenuhi kebutuhan saya. Ya, artinya dia dikatakan berkualitas. Tidak ada satu teori pun yang membahas tentang mahal harganya, harga dari sebuah perangkat lunak. Jadi belum tentu sebuah perangkat lunak harganya mahal berkualitas, belum tentu. Ya, dan tidak ada satu teori pun membahas tentang teknologi. Ya, teknologi secanggih apapun dipakai kalau tidak memenuhi kebutuhan, menurut IEEE tidak berkualitas. Ya, jadi yang menjadi acuan berkualitas atau tidak adalah ini. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan, harapan ya dari pelanggan. Oke, lanjut next. Ini menurut ISO tuh. Ya, jadi hari ini kita coba lihat-lihat ini aja lah dulu, teori-teori kualitas aja dulu. Ya. Menurut ISO, totalitas fitur-fitur dan karakteristik. Oh, fitur banyak total. Bukan banyak total. Karakteristiknya bagus. Oh, pelayanan berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi. Nah, ini. Kembali lagi ke sini menurut ISO. Ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang tersirat. Ya. Nah, jadi ada satu teori ya dalam ISO ini agak unik juga. Dia memberikan definisi kebutuhan yang tersirat. Nah, tersirat ini kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, lawannya tersurat ya. Tersurat itu ada di atas kertas, yang ada ditulis. Ya. Kalau kita bisa definisikan pada teori ISO ini, tersurat itu artinya kebutuhan fungsional. Nah, gitu. Kebutuhan fungsional, kebutuhan yang terlihat di atas kertas, kebutuhan yang ada di use case, kebutuhan yang ada di sequence. Tapi ternyata ISO memberikan definisi tersirat. Nah, gitu. Ya. Jadi produk yang dibangun mempunyai totalitas fitur yang berpengaruh pada kemampuan. Nah, ini lihat. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Perangkat lunaknya mampu memenuhi kebutuhan nggak? Kalau tidak memenuhi kebutuhan, mau semahal apapun, secanggih apapun teknologi, tidak berkualitas menurut ISO. Nah, atau kebutuhan yang tersirat, kebutuhan yang tidak terlihat. Ya, atau yang kita bahas di dua pertemuan terakhir, kebutuhan non-fungsional. Ya, seberapa cepat speed dia bisa bangun. Ya, bandwidth-nya cepat nggak? Seberapa cepat dia mampu menampilkan data. Ya. Jadi kalau kita klik sesuatu, dia tampilnya cepat sekali. Ya. Terus bisa nggak dia menampung informasi yang kita butuhkan, gitu ya, database-nya.
Pada saat kita butuhkan, kita ambil, dia keluar nggak? Ya, itu kebutuhan namanya. Yang tersirat, ya, ingat yang tersirat, yang nggak kelihatan. Atau kebutuhan non fungsional, itu menurut ISO. Oke, kita lanjut. Nah, kualitas risiko, oke, ini katanya kualitas sangat erat hubungannya dengan risiko. Semakin tinggi risiko yang didapatkan, semakin tinggi pula kualitas yang dihasilkan. Oke ya, ini hampir sama dengan orang bisnis ya. Makin tinggi risikonya, duitnya makin banyak. Kalau risikonya kecil, ya dikit kecil juga duitnya gitu ya. Oke, semakin cepat risiko dikenali dan dikurangi, semakin tinggi pula kualitasnya. Oke, kita nggak bahas ini ya, kita nggak bahas inilah. Nah, ini coba kita lihat, ini agak penting. Kualitas dan risiko menurut Steve McConnell. Code complete, ya, membagi perangkat lunak dalam dua karakteristik. Jadi perangkat lunak menurut Steve McConnell dia bagi menjadi dua karakteristik. Satu kualitas internal, ya, bukan membagi perangkat lunak ya, membagi kualitas misalnya. Bagi kualitas perangkat lunak dalam dua karakteristik. Kualitas internal, kualitas eksternal. Mirip dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan fungsional, kebutuhan dan kebutuhan fungsional. Kita lihat di bawah. Nah, ini. Kualitas eksternal merupakan bagian-bagian yang dari sebuah produk yang berhubungan dengan langsung dengan kualitas eksternal merupakan bagian-bagian dari sebuah produk yang berhubungan langsung dengan para penggunanya. Kalau handphone, ya, handphone yang berhubungan langsung dengan pengguna, yang pasti layar sentuhnya itu berhubungan langsung, terlihat, ya. Enak kan nih disentuh, jangan susah banget nih, wah menunya ribet nih, gitu ya, ya itu kualitas eksternal namanya, kualitas eksternal, sesuatu yang berhubungan langsung dengan pengguna. Nah ini lihat di bawahnya, kualitas internal tidak berhubungan langsung dengan para penggunanya, nggak kelihatan di sini, kebutuhan non fungsional, ya tidak ada di menu tapi enak cepat banget nih, tuh klik cepat, coba saya mau ini dulu, buka file. Oh, cepat banget nih. Ya, datanya nyimpannya banyak. Ini sudah saya simpan banyak banget, tapi nggak, perasaan nggak habis-habis ya, gitu datanya. Internal, kebutuhan non fungsional, kebutuhan tidak terlihat. Untuk tahu teori lebih jelasnya, detailnya, buka pertemuan kemarin, 2 pertemuan lalu. Internal itu apa? Ya, kebutuhan fungsional apa? Kebutuhan non fungsional apa? Ini erat kualitasnya ke sini. Oke, next. Oke, bentar, coba saya lihat. Ini kayaknya, bentar. Kita masuk ke sini aja. Kayaknya kita nggak sampai ke sini. Baik, sepertinya kita cukup sampai di sini. Hanya di kualitas saja ya, kualitas dan risiko. Jadi sekali lagi, saya jelaskan bahwa kualitas sangat penting dalam dunia perangkat lunak. Ya, karena kalau Anda tidak bicara kualitas, kita tidak bisa bicara pengujian, tidak bisa bicara penilaian. Ya. Tapi mungkin selama ini memang masih, kalau orang bangun perangkat lunak, masih samar ya, samar, ambigu antara kualitas kemudian penilaian. Jadi tidak ada, masih jarang sekali developer setelah dia membuat perangkat lunak dia nilai, jarang. Tapi kalau pengujian iya, rata-rata diuji. Tapi dinilai jarang sekali. Yang menilai biasanya pengguna. Itu juga dengan caranya dia ya, tidak dengan model.
Jadi nanti di mata kuliah berikut PPMPL Anda akan ketemu cara menilai perangkat lunak dengan model, dengan metode, sehingga menghasilkan angka. Jadi kalau di range 1 sampai 100, perangkat lunak yang saya bangun ini nilainya berapa? Ya, oh 70 Pak. Tuh. Oh 100 ternyata. Jadi nggak mungkin ya. Tidak ada perangkat lunak nilai 100. Nggak ada. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan ini. Kita lanjut nanti pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.